Setelah menjadi idola pasar selama kurang lebih 5-6 bulanan, Asus Zenfone series, khususnya Zenfone 5, kini menghadapi sebuah hadangan yang kuat, gagah, dan kokoh. Bak tembok besar China yang legendaris itu, Xiaomi Redmi Note. Mampukah amunisi Zenfone 5 yang sebenarnya sudah tergolong cukup lengkap itu mencari celah-celah pada tembok besar Redmi Note yang mungkin masih bisa ditembus? Halo lagi guys, kembali dengan Niko di sini dan dari kota Bandung, tepatnya kawasan Dago Atas, Taman Hutan Raya. Yuk, langsung aja kita cari tahu jawabannya. Sisi desain adalah celah pertama yang akan dieksploitasi Asus Zenfone 5, dan menurut pengamatan saya, Asus cukup unggul di sektor ini. Dari sisi estetika, desain Asus jauh dari kata membosankan, dengan berbagai elemen pembeda dari smartphone-smartphone Android kebanyakan, seperti dagu metalik di bawah layar, tombol-tombol power dan volume metalik yang solid, hingga finishing keramik lux pada cangkang belakang, membuatnya mampu tampil stand out from the crowd. Sedangkan Xiaomi Redmi Note tampil polos dan minim aksen maupun elemen pembeda dengan back cover plastik glossy-nya yang lumayan licin menurut saya. Build quality Asus juga terlihat lebih meyakinkan. Finishing plastik di dalam back cover terlihat lebih matang dan solid. Walaupun soal mana yang lebih awet setelah dipakai bertahun-tahun, hanya sang waktu yang dapat menjawabnya. Jadi di sektor desain menang Asus dong. Kalau secara overall, ya bisa dibilang begitu. Tapi Xiaomi bukan tanpa perlawanan di sektor ini. Bezel pengapit layar yang lebih tipis mampu membuatnya terasa lebih efisien dibandingkan Asus. Lampu latar pada ketiga tombol kapasitif di bawah layar juga sangat memudahkan pengoperasian smartphone ini di tempat yang gelap. Dan satu lagi, walaupun tombol power dan volume di Xiaomi terbuat dari plastik, dibandingkan Asus yang sudah metal, namun tombol di Xiaomi terasa lebih nyaman dan kliki buat dipencet-pencet. Mengusung resolusi yang sama 720x1280 pixel dengan bentangan layar yang berbeda, jelas secara teknis akan menguntungkan Asus Zenfone 5 yang punya bentangan layar yang lebih kecil, yaitu 5 inch, berkerapatan 294 pixel per inch, berbanding 5,5 inch di Xiaomi dengan tingkat kerapatan yang otomatis lebih rendah di 267 pixel per inch. Namun, pada penggunaan sehari-hari, keduanya mampu menyajikan tampilan visual yang sama-sama memuaskan, walaupun berbeda karakter. Zenfone 5 tampil lebih soft dan teduh, sedangkan Redmi Note tampil lebih agresif dengan kontras yang lebih nonjok. Teknologi layar yang digunakan di keduanya juga sudah bukan lagi sekedar TFT biasa. Asus menjagokan teknologi One Glass Full Lamination, sedangkan Xiaomi ditopang dengan teknologi GFF atau Glass Film Film, yang sebenarnya fungsi kedua teknologi ini hampir sama, yaitu mengurangi lapisan pada layar untuk meminimalisir glare atau pantulan cahaya luar yang imbasnya akan membuat reproduksi warna yang dihasilkan menjadi lebih berkarakter. Cukup sampai di situ? Tunggu dulu, masih ada bro. Proteksi Gorilla Glass generasi ketiga sudah ditanamkan di kedua smartphone yang kita ulas kali ini. Intinya, kualitas layar di kedua smartphone ini sudah melebihi ekspektasi kita untuk ukuran smartphone di harga 2 jutaan. Asus Zenfone 5 sudah mengusung Android KitKat 4.4.2, sedangkan Xiaomi masih berjalan di Jelly Bean 4.2.2 yang dijanjikan update KitKat pada awal tahun depan. Sektor UI ini menurut saya lebih tergantung ke selera masing-masing pemakai ya. Zen UI di Asus mampu tampil seperti kebanyakan smartphone Android lainnya dengan desain UI yang cukup sukses dipermanis dengan warna-warna pastel dan ikon-ikon flatnya. Asus hanya menambahkan beberapa penyempurnaan dari stok Android pada sektor-sektor yang dianggapnya perlu sentuhan penyempurnaan saja, seperti fitur kalender yang lebih luas fungsinya, lock screen yang lebih fungsional, dan sedikit oprek-oprak di sana-sini tanpa menghilangkan feel dari user interface Android murninya. Keuntungannya, Zen UI terasa sangat ringan dan tidak banyak membebani kinerja hardware, sehingga menjelajahi berbagai menu, scroll, tab, dan drawer
terasa sangat mulus dan lancar jaya. Keuntungan kedua adalah ketika kita baru mencoba Zen UI untuk pertama kalinya, kita juga nggak bakal kesulitan beradaptasi, karena penggunaannya nggak jauh beda dengan UI-nya Samsung Galaxy, Sony Xperia, atau LG misalnya. Nah, MIUI punya Xiaomi bisa dibilang berlawanan dengan apa yang kita dapatkan di Zen UI-nya Asus. MIUI benar-benar mempermak habis sistem operasi Android mulai dari tampilannya, fitur-fiturnya, hingga animasi-animasi yang disajikan. Sesuai dengan jargonnya yaitu redefining Android atau mendefinisikan ulang Android. 1. Syarat fitur, 2. Full animasi, dan 3. Kostumisasi yang luas. 3 karakter ini bisa menggambarkan MIUI secara general. Syarat fitur tergambarkan dengan lengkapnya fitur bawaan yang sudah ada di MIUI sejak awal, seperti antivirus, mengoptimalkan memori RAM dan storage, manajemen penghemat baterai, manajemen settingan aplikasi yang lebih lengkap, hingga pengolah dokumen atau aplikasi Office, dan sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur lain yang belum disebutkan. Apaan emang? Adalah pokoknya. MIUI juga kaya akan animasi. Setiap bentuk interaksi kita pada MIUI akan selalu direspon oleh animasi yang terlihat cukup keren. Bagi yang suka ngulik tampilan smartphone, juga akan sangat dimanjakan oleh MIUI. Karena MIUI menyediakan sangat banyak sekali kemungkinan kostumisasi yang dapat menjadikan tampilan smartphone ini menjadi sangat personal. Merubah wallpaper, font, atau tema, udah basi cuy. Di sini kita bahkan bisa merubah cara membuka lock screen, merubah tampilan ikon-ikon aplikasi, tampilan SMS, tampilan dial pad, sampai suara dan animasi booting waktu pertama kali kita menghidupkan smartphone ini. Semuanya bisa kita acak-acak seenak perut. Mantap kan? Mantap sih, tapi kelebihan-kelebihan di atas ada dampak negatifnya juga loh guys. Lengkapnya fitur-fitur di MIUI dapat menggerogoti ruang di memori internal loh. Apalagi kalau sebenarnya fitur-fitur itu jarang kita pakai. Dan masih ingat kan, kalau di MIUI, aplikasi yang kita install nggak bisa kita pindahkan ke memori eksternal. Nah loh, dampak negatif yang kedua adalah dengan banyaknya fitur bawaan yang sebagian ada yang harus tetap berjalan di background, ditambah kayaknya animasi di MIUI, membuat pengalaman ketika saya menjelajahi menu, scrolling, ataupun membuka tab dan folder tidak semulus harapan saya. Terasa lebih mulus dan responsif di Zenfone 5 yang secara spesifikasi hardware cukup jauh di bawah Xiaomi Redmi Note ini. Walaupun sebenarnya tidak sampai mengganggu dan dapat dimaklumi mengingat misi Xiaomi yang cukup sukses dalam mendefinisikan ulang Android menurut versinya. Hanya saja sedikit mengurangi user experience kita sih. So, lebih suka yang mana? Saya kembalikan lagi ke selera Anda, para pemirsa yang budiman. Dari kinerja hardware, kata Antutu versi 5.3, kinerja Xiaomi Redmi Note unggul cukup telak dengan skor 32.279, sedangkan Asus Zenfone 5 lebih inferior di angka 23.082. Di tes kuadran standar versi 2.1.1, hasilnya nggak jauh beda cuy. Kinerja Xiaomi dihargai cukup jauh lebih tinggi di angka 14.813 berbanding 9.318 di Asus Zenfone 5. Namun seperti yang saya bilang pada segmen user interface, menjelajahi menu terasa lebih lancar pada Asus Zenfone 5 walaupun hasil benchmarknya cukup jauh tertinggal. Tapi kalau buat dipakai gaming, pengalaman ngegame di Xiaomi terasa lebih lancar bila dibandingkan dengan Asus. Walaupun sebenarnya kinerja gaming Asus juga sudah cukup oke, namun Xiaomi mampu memberikan pengalaman yang lebih smooth, halus, dan sangat minim lag. Ditambah lagi, saya lebih suka ngegame di layar besarnya dan nggak lupa, daya tahan baterai Xiaomi yang besarannya 3100 mAh juga terasa cukup jauh lebih mumpuni dibandingkan daya tahan baterai Asus yang masih berkapasitas 2110 mAh. Dan satu lagi bonusnya, temperatur back casing di Xiaomi terasa lebih adem walaupun sudah ngegame berjam-jam bila dibandingkan Asus yang cenderung lebih memanas. So, walaupun agak kurang mulus ketika menjelajahi menu, namun Xiaomi Redmi Note tampaknya tak terbantahkan lebih oke performanya untuk para gamers dan entusias user di luar sana. Kok gak disuruh masuk?
Kalau melihat hanya dari resolusi kameranya saja, sepertinya tidak sebanding. Xiaomi Redmi Note dengan resolusi kamera 13 megapikselnya secara spesifikasi lebih superior dibandingkan Asus Zenfone 5 yang hanya memiliki resolusi kamera di 8 megapiksel saja. Namun, setelah melewati beberapa pengujian, saya mendapatkan bahwa pada pengambilan gambar di luar dan di dalam ruangan, dengan pencahayaan yang baik, keduanya sama-sama mampu menghasilkan tangkapan foto yang prima dan tidak mengecewakan. Kualitas hasil tangkapannya kurang lebih setara, walaupun Xiaomi secara teknis memiliki resolusi kamera yang lebih tinggi. Pengujian fokus dan kecepatan shutter sudah sangat gesit di kedua smartphone ini. Namun, ketika saya menghadapi kondisi di mana lampu flash yang harus digunakan, Asus boleh sedikit membusungkan dadanya, di mana pada kondisi seperti ini Xiaomi harus mengelus dadanya. Karakter lampu flash Xiaomi yang terlalu terfokus menyoroti bagian tengah frame menjadi kendala yang cukup serius. Hasilnya, objek di tengah frame akan menjadi terlalu terang, dan bagian di sekelilingnya menjadi terlalu gelap. Permasalahan ini tidak kita jumpai pada kamera Asus yang mampu mengguyur objek dengan cahaya lampu flash yang lebih merata. Keunggulan Asus di sektor kamera tidak berhenti sampai di sini saja. Kayaknya manipulasi software yang sangat berguna untuk dapat menggarap berbagai gaya dan tantangan kondisi pemotretan bisa menjadi poin lebih Asus dari Xiaomi yang menyajikan fitur kamera yang jauh lebih sepi. Di sektor kamera depan, tampaknya kasusnya nggak jauh beda dengan perbandingan kamera belakang kedua smartphone ini. Xiaomi lagi-lagi hanya mengandalkan besaran 5 megapikselnya tanpa memberikan nilai tambah lain yang bisa membantu mempercantik foto-foto selfie kita. Sedangkan Asus dengan besaran resolusi kamera depan 2 megapiksel saja sangat concern untuk menambahkan fitur-fitur yang asik dan unik, yang fungsinya bukan hanya memperhalus kulit wajah kita saja, namun juga bisa memutihkan kulit wajah, memperbesar ukuran mata, bahkan bisa meniruskan pipi saya yang agak cabi ini. Hasilnya seru banget. Jadi, buat sektor kamera, secara overall saya lebih menyukai kamera Asus Zenfone 5 yang walaupun resolusinya lebih kecil, namun lebih matang dalam mempersiapkan software pendukung, juga mampu menjaga kualitas lampu flashnya yang kadang-kadang sangat diperlukan pada kondisi minim cahaya. Walaupun kamera Xiaomi Redmi Note dengan resolusi besarnya sebenarnya juga sudah sangat bagus dan jauh dari kata mengecewakan. Kualitas keluaran speaker body di kedua smartphone ini kembali sudah masuk kategori baik. Namun karena di sini kita harus membandingkan, buat nonton YouTube, film, atau juga mendengarkan MP3 tanpa menggunakan headphone, saya lebih suka keluaran suara dari speaker body Xiaomi Redmi Note karena suaranya yang lebih berisik namun tetap terjaga kualitasnya. Bandingin sendiri dah nih. Tapi, kalau menggunakan headphones, kebalikannya. Saya lebih memilih menggunakan Asus Zenfone 5 yang punya keluaran suara yang lebih mantap dan solid. So, saatnya mengambil kesimpulan. Terus terang nih ya guys, waktu saya mengetik kata-kata pembuka yang ngomongin tentang tembok Cina yang kokoh, gagah, dan segala macem, sebenarnya saya belum ngeluarin Zenfone 5 yang tadinya saya sudah parkir di dalam dusnya dan siap-siap buat dikasuskan atau ditoko baguskan. Tapi, karena banyak permintaan untuk membandingkan kedua smartphone ini, terpaksa saya undur jadwal keberangkatan Asus Zenfone 5-nya. Dan setelah dilakukan berbagai tes pada sektor demi sektor, sisi demi sisi hingga detail demi detail, saya baru menyadari, ternyata secara keseluruhan Zenfone 5 masih cukup mampu mengimbangi Redmi Note yang punya spesifikasi di atas kertas lebih superior. Sisi desain estetika dan build quality, Zenfone 5 masih terlihat lebih meyakinkan. Walaupun di sisi desain usability, Redmi Note terasa lebih unggul berkat bezel yang lebih efisien dan tambahan backlight atau lampu latar di ketiga tombol kapasitif di bawah layar. Sedangkan, untuk perbandingan kualitas display dan kamera, menurut saya Asus juga mampu unggul walau sangat tipis. Sektor multimedia saya kira hasilnya imbang. Untuk user interface, tergantung selera kamu masing-masing aja deh, bebas. Tapi kalau ngomongin performa hardware,
Ini yang buat saya tetap pakai Redmi Note dan berencana menjual Asus Zenfone 5-nya. Karena hobi saya main game Kritika. Udah level 55 cuy. Sombong. Tapi serius guys, buat para gamer pilihannya cukup jelas. Xiaomi Redmi Note. Selain performanya yang lebih smooth, daya tahan baterainya juga saya demen banget. Dan daya tahan baterai inilah yang menurut saya menjadi kunci kemenangan Xiaomi Redmi Note paling nggak di mata saya. Karena kalau cuma ngegame HD aja sih, Asus juga jago. Tapi, power banknya jangan sampai ketinggalan di rumah ya. Jadi, kalau kamu bukan gamers kelas berat, atau concern terhadap desain, atau juga nonstop dengerin musik pakai headphone, atau mobile photographer yang hobi bereksperimen misalnya, atau juga punya power bank yang nggak bikin ribet kalau dibawa-bawa, Asus Zenfone 5 masih menjadi pilihan yang sangat menarik dengan kelebihan-kelebihannya. Tapi pada akhirnya, saya lebih memilih Redmi Note karena walaupun kalah tipis di beberapa sektor, namun unggul dengan cukup telak di performa hardware dan daya tahan baterainya. Oke guys, saya cukupkan saja. Semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Mohon maaf atas salah-salah kata atau informasi yang belum akurat. Akhir kata, tetap terbebas dari virus gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.